Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Dalikna menyerah pada dominasi Marc Marquez yang tak terbendung. Manajer umum Gigi Dalikna mengakui talenta pembalap barunya, Marc Marquez, di Ducati Insight setelah penampilan luar biasa sebelum jeda musim panas MotoGP. 5 kemenangan ganda berturut-turut menunjukkan bahwa Marc Marquez telah mengubah setiap Grand Prix menjadi sebuah pesta di atas motor Ducati Desmosedici GP25. Dan Brno, putaran terakhir sebelum liburan musim panas, tidak terkecuali. Sementara, satu sisi garasi merayakan dengan irama Under Pressure, di sisi lain, rasa frustrasi Francisco Bagnaia menumpuk. Pembalap Italia tidak dapat menemukan ritme baik di lintasan kering maupun dengan solusi darurat. Inilah yang ditampilkan dalam episode terbaru Ducati Insight, video yang dipublikasikan oleh merek Italia di saluran YouTube-nya setelah setiap Grand Prix. Melihat ke dalam pit box, dengan pernyataan yang jujur, adegan yang tidak dipublikasikan, dan semua ketegangan dan perayaan yang terjadi di jantung tim merah. Seperti inilah akhir pekan yang intens di MotoGP Ceko dari sisi Ducati. Akhir pekan dimulai dengan awal sulit bagi kedua pembalap pabrikan. Marquez mengeluh sejak sesi latihan bebas pertama, "Saya memasukkannya ke gigi 2 dan saya tidak punya tenaga, tidak ada alarm." Bagnaia, sementara itu, mengulangi pola yang biasa terjadi, sensasi awal yang buruk dan awal yang tidak mulus. Di paddock, kembalinya Jorge Martin dari cedera serius menjadi salah satu fokus utama. Setelah latihan, ia berpapasan dengan Marc dalam percakapan yang lucu. "Saya mencoba mengikutimu dan saya hampir jatuh," canda pembalap Aprilia itu. "Ya, saya melaju sangat cepat di sana, aku pembalap Spanyol," meskipun ia juga mengakui, "Kami tidak memiliki banyak perasaan di depan." Kualifikasi kembali menunjukkan dua realitas yang paralel. Marc Marquez, yang berada di jalur yang tepat untuk memperebutkan posisi terdepan, terjatuh di lap terakhirnya. "Ketika saya sampai di titik pengereman, saya melihat asap, saya kehilangan arah sejenak dan saya sudah melaju jauh," jelasnya setelah itu di garasi yang tertutup. Kecelakaan itu tidak mengurangi euforia di Ducati, karena Pecco Bagnaia meraih posisi terdepan yang sangat penting bagi kepercayaan dirinya. Tardozzi tidak menyembunyikan kekecewaan awalnya atas kesalahan Marc, tetapi segera tersenyum. Posisi terdepan juga dirayakan. Bahkan orang tua Pecco, yang hadir di sirkuit, membuat adegan lucu ketika mereka menjemput Marc dengan skuter setelah jatuh. "Setelah itu, Anda akan minta saya membayar untuk itu," canda Julia Marquez kepada ayah Pecco. Sprint Race sekali lagi menjadi roller coaster. Ducati mengaku telah memperhitungkan tekanan ban dengan baik, namun aksi saling salib dan lap-lap awal mengubah rencana tersebut. Marquez, yang memimpin, harus membiarkan Pedro Acosta melewatinya untuk menstabilkan tekanan sebelum menyerang lagi. Pecco, di sisi lain, terjatuh. "Masalahnya adalah pada dasarnya itu membuat balapan berakhir, karena saya melihat pesan di dashboard dan saya harus mengalah," keluh pembalap Italia yang tampak kesal di dalam kotak. Insinyur Ducati, Gabriele Conti, menjelaskan, "Kami memiliki masalah elektronik di grid yang kami perbaiki tepat pada waktunya, tetapi itu menghasilkan kegagalan lain, pesan yang salah. Itu membingungkan bagi Pecco, tidak mungkin untuk dikelola." Balapan hari Minggu sekali lagi memecah belah lapangan. Sementara, Marc meraih kemenangan yang solid, Pecco finish di urutan keempat dan tiba di pit dalam keadaan lelah dan frustras. "Saya sangat menderita, sepanjang balapan," ungkapnya kepada insinyurnya terus terang. Pada saat yang sama, Marc memimpin pesta di sisi lain dinding, menari dan mengucapkan selamat berlibur. "Sekarang, 4 minggu istirahat, dan kita akan kembali bekerja," ia berteriak. Gambar terakhir pada akhir pekan itu sangat simbolis dan juga mengungkapkan. Ketika Marc memberikan pelukan dan mengucapkan selamat berlibur kepada seluruh tim dengan energinya yang luar biasa, Gigi Dalikna muncul dan bergabung dengannya dalam sebuah isyarat keterlibatan. Rasa saling menghormati di antara keduanya terlihat jelas, namun kali ini, pria asal Italia itu melangkah lebih jauh. "Saya sudah tahu itu, tapi sekarang saya lebih mengerti mengapa kami sangat sulit untuk memenangkan kejuaraan," ucap Dalikna kepada Marquez. Ungkapan yang bukan kebetulan. Dalikna merujuk pada dominasi Marc yang tak tertandingi selama di Honda, ketika Ducati mencoba segalanya tanpa bisa mengalahkannya. Kini, setelah ia berada di sisinya, pria Venezia itu mengerti mengapa. Karena, meskipun Ducati adalah salah satu motor terbaik di grid, Marc Marquez membawa nilai tambah yang tidak dapat ditiru. Efek pembalap 32 tahun itu nyata, dan dampaknya begitu besar sehingga ia telah mengubah Ducati dari dalam. Ducati menyerah pada monsternya sendiri.
Marc Marquez memimpin kejuaraan dunia dengan keunggulan 120 poin dari saudaranya, Alex, dan pergi berlibur dengan separuh gelar juara di sakunya. Belum pernah ada penandatanganan yang begitu cepat. Juga belum pernah terjadi begitu dahsyat. Luca Marini capai kesepakatan dengan Honda untuk 2026. Menurut informasi yang diperoleh motorsport.com, Luca Marini telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Honda untuk musim depan, dalam sebuah kesepakatan yang akan membuat dia dan Joan Mir tetap bersama hingga peraturan baru mulai berlaku pada 2027. Hari Minggu ini, setelah finish ke-12 di Brno, Marini ditanya apakah salah satu tujuannya adalah tiba di Austria, putaran pertama setelah jeda musim panas, dengan gambaran yang lebih jelas tentang masa depannya. Itu tidak pernah menjadi tujuan saya, karena saya pikir kami selalu memahami satu sama lain, kata pembalap bernomor 10 ini. Motorsport.com mengetahui bahwa pada saat itu, sang pembalap sudah yakin bahwa ia akan tetap bersama Honda tahun depan. Hasil ini sudah bisa diduga setelah Honda tidak dapat memenuhi keinginan mereka untuk mendatangkan Jorge Martin, yang tidak dapat meninggalkan Aprilia, untuk 2026. Motorsport.com menyimpulkan bahwa pembalap Spanyol itu tetap menjadi target utama HRC untuk musim 2027, saat peraturan teknis baru mulai berlaku. Dengan berakhirnya masa kontrak tim pabrikan, Honda tengah menyelesaikan kelanjutan Johan Zarco sebagai ujung tombak proyek satelit LCR. Di saat yang sama, Motorsport.com menginterpretasikan bahwa pembalap Thailand, Somkiat Chantra, berpeluang besar untuk meninggalkan tim asuhan Lucio Cecchinello setelah menjalani paruh pertama musim yang mengecewakan. Perbedaan kecepatan yang sangat besar antara rider nomor 35 dan pembalap lain berarti bahwa para insinyur tidak dapat memperhitungkan data yang diunduh dari motornya. Hal itu, di saat HRC berusaha mengurangi margin yang memisahkan mereka dari Ducati, tidak dapat diterima. Kurangnya kandidat Asia yang memiliki jaminan minimal dalam hal daya saing telah menyebabkan Honda meninjau kembali komitmennya kepada Idemitsu, sponsor utama motor LCR, untuk mengontrak pembalap Asia. Hal ini menyebabkan pergeseran fokus ke grid Moto2, atau ke salah satu pembalap yang dibuang di garasi MotoGP lainnya. Rivola, Martin tak butuh banyak balapan untuk podium. Massimo Rivola merayakan kesuksesan besar Marco Bezzecchi dan kembalinya Jorge Martin yang positif di MotoGP Republik Ceko, Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. CEO Aprilia tersebut mengalami salah satu hari paling membahagiakan sejak mendarat di Noale. Ia akhirnya melihat dua pembalap pilihan pertamanya melintasi garis finish dan menyelesaikan balapan MotoGP dengan senyuman yang menyebar ke seluruh anggota tim. Daya saing motor yang tinggi di tangan Marco Bezzecchi juga diikuti dengan kemunculan kembali Jorge Martin, yang setelah berjuang dengan kontrak yang kontroversial, akhirnya mengalihkan upayanya untuk fokus pada pabrik Italia, yang kini menantikan paruh kedua musim untuk berjuang meraih kemenangan. Akhir pekan yang luar biasa untuk Aprilia, untuk Bezzecchi dan Martin. Tapi juga untuk Raul Fernandez, sangat menyenangkan melihat tim Trackhouse begitu kompetitif. Ini bukan akhir pekan yang sempurna, tapi ini adalah akhir pekan yang luar biasa, jelas Massimo Rivola pada Minggu sore, setelah merayakan posisi kedua Bezzecchi di MotoGP Republik Ceko bersama tim dengan penuh gaya. Namun, sama seperti halnya dengan podium, Rivola merasa senang dan puas melihat bahwa sikapnya yang tak tergoyahkan untuk mengalah kepada Martin dan keinginannya untuk hengkang di akhir musim kini menjadi sumber energi positif bagi timnya. Saya pikir konsistensi selalu membuahkan hasil, begitu juga dengan kerja keras dan sikap konsisten. Ini tentang menghormati filosofi dan ide perusahaan dan melihatnya sampai akhir, ujarnya. Rivola menunjukkan kepuasannya setelah juara MotoGP itu mengatakan setelah balapan bahwa dia mengatasi ketegangan di jam-jam pertama dengan tim. Pada Minggu, dia sudah menganggapnya sebagai keluarganya. Saya ada di sana saat dia mengatakannya, dan sangat menyenangkan mendengarnya, akunya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya saya berbicara tentang hal ini, namun kita semua perlu memahami apa yang mungkin ada di benak seorang juara, atlet dan manusia, yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam kondisi cedera, tanpa ada kesempatan untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Terlebih lagi, jika menyangkut seseorang seperti Jorge, yang merupakan orang yang sangat aktif. Saya tahu bagaimana situasinya, dan mempertahankan posisi kami adalah hal yang tepat untuk dilakukan untuk semua orang, termasuk Jorge. Ia mencoba menyelesaikan masalah yang telah menjadi bahan perdebatan sejak Le Mans. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya senang mendengar kata-katanya, melihatnya tersenyum dan melihatnya cukup percaya diri di atas motor. Dia tidak memiliki banyak hal yang tersisa, bahkan jika itu, 1/10 terakhir, adalah bagian tersulit untuk dicapai dalam hal performa. Bagaimanapun, kami hanya bisa bersikap lebih dari positif mulai sekarang. Jorge sangat senang dengan tubuhnya dan motornya. Tak diragukan lagi perasaannya akan terus membaik, dan dia sangat cerdas untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu.
Dalam arti tertentu, dia bahkan puas, tetapi 21 lap dengan motor MotoGP ini sangat banyak, terutama jika Anda belum pernah mengendarainya di sirkuit ini, dan saya sangat senang dia merespons seperti itu, baik secara performa maupun kebugaran, ucapnya, mengacu pada finish ke-7 dan, yang lebih penting lagi, tidak ada kecelakaan. Anda sangat menghargai pertumbuhan yang telah ia capai dengan bakatnya, pekerjaannya, dan kemampuannya untuk menjadi seorang pemain tim. Itu adalah hal yang fundamental, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Salah satu karakteristiknya adalah mendapatkan dukungan dari semua orang atas apa yang ia lakukan. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan intuisinya dan itu membuatnya makin indah, tuturnya.